Selamat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan tentang cara mengistirahatkan grain atau bibit kefir grain. Jadi bibit kefir grain ini ketika sedang tidak difermentasikan, karena kita misalkan sedang ingin bepergian ke luar kota atau keluar pulau atau keluar negeri, nah berarti bibit kefir grain ini akan ditinggalkan di rumah dan berarti tidak akan difermentasikan. Kita harus bisa menyimpannya bagaimana agar kefir grain ini bisa diistirahatkan tanpa rusak ya, dan bisa digunakan kembali ketika kita akan mempergunakannya kembali nanti. Cara mengistirahatkan bibit kefir grain itu ada yang untuk waktu sebentar, untuk waktu yang agak lama, dan untuk waktu yang sangat lama. Nah, untuk mengistirahatkan bibit kefir grain dalam waktu sebentar, caranya ini bibit kefir grain ya yang sudah kondisi bersih, sudah dicuci. Jadi ini sudah dicuci dengan air mineral ya. Cara mencuci bibit kefir grain dengan air mineral sudah Mamang buatkan, caranya ada di konten YouTube yang lainnya, silakan dibuka saja dalam playlist bibit kefir ya. Nah, ini kelihatan ya bibit kefir grain, bentuknya granul-granul. Ini sudah dicuci dengan air mineral, makanya bersih ya. Nah, jadi kalau bibit kefir grain mau diistirahatkan, caranya pertama sekali harus dicuci dulu dengan air mineral supaya bersih dari ked ya. Nah, kalau sudah bersih dari ked, kalau mau diistirahatkan dalam waktu sebentar, misalkan dalam waktu paling lama sekali 1 minggu, caranya bisa dengan cara direndam saja dengan susu segar ya. Jadi ini bibit kefir grain misalkan 50 gram, sama aja susu segar sebanyak minimal sekali 3 kali lipat dari jumlah bibit kefir grain ya. Jadi kalau grainnya 50 gram berarti susu segarnya 150 gram atau 150 ml ya. Nah, dalam kondisi seperti itu simpan saja di kulkas. Jadi di kulkas bisa di bagian bawah yang chillernya atau pendinginnya itu ya, bukan untuk pembeku. Jadi kalau dalam jangka pendek cara mengistirahatkan bibit kefir grain bisa seperti itu, cukup direndam saja dengan susu segar, simpan saja, itu tahan bisa sampai seminggu ya. Nah, kemudian nanti kalau bibit kefir grainnya ini mau kita aktifkan lagi, difermentasikan, jadi itu hanya untuk yang waktu 1 minggu ya, dengan cara direndam seperti itu. Nanti kalau mau digunakan kembali setelah 1 minggu, kita saring dulu dengan saringan ya, boleh saringan stainless yang lubang besar atau boleh juga dengan saringan plastik ya. Nah, setelah disaring, kemudian kita cuci lagi dengan air mineral supaya bersih dari ked. Nah, setelah dicuci, ditiriskan, kemudian tambahkan lagi susu segar. Jadi bibit kefir grainnya 50 gram, tambahkan susu segar 50 ml. Kemudian simpan di suhu ruang selama 6-12 jam ya. Nah, nanti kalau dalam waktu 6-12 jam susu sudah nampak menggumpal, kemudian dicium, aromanya sudah tercium seperti tape dan rasanya sudah terasa asam segar, nah berarti itu bibit kefir grain sudah aktif kembali dan bisa difermentasikan lagi ke susu. Itu untuk mengistirahatkan jangka pendek ya. Nah, kemudian sekarang bagaimana cara untuk mengistirahatkan jangka menengah ya. Kita sebut mengistirahatkan jangka menengah saja ya. Jadi waktunya untuk mengistirahatkan jangka menengah itu bisa berbulan-bulan ya. Mengistirahatkan yang agak lama seperti itu, caranya hampir sama seperti tadi. Jadi bibit kefir grain dicuci dulu sampai bersih dengan air mineral. Nah, sudah ditiriskan ya, seperti ini ya. Kemudian ditambahkan susu bubuk sejumlah yang sama. Jadi bibit kefir grainnya 50 gram, tambahkan susu bubuk 50 gram. Kita aduk supaya terselimuti dengan susu bubuk. Nah, susu bubuknya juga harus yang plain ya, yang tanpa rasa. Nah, nanti dilumuri dengan susu bubuk. Nah, dalam kondisi seperti itu silakan teman-teman bisa simpan di freezer ya. Kalau sudah terlumuri dengan susu bubuk, di freezer ada yang pembeku itu, jadi simpan saya dengan toplesnya. Nah, dalam kondisi seperti itu bibit kefir grain bisa tahan berbulan-bulan ya. Tidak hanya cuma 1 minggu 2 minggu, bisa tahan 1 bulan 2 bulan bahkan lebih ya. Jadi silakan disimpan di freezer. Nah, itu untuk jangka menengah ya. Jadi jangka pendeknya berhari-hari, jangka menengah berbulan-bulan. Kemudian cara untuk mengaktifkannya, caranya persis seperti yang jangka pendek yang tadi ya. Kita aktifkan dulu sebelum difermentasikan ke susu ya. Caranya untuk yang grain yang sudah diistirahatkan di freezer tersebut ya,
Pertama kita cairkan dulu ya. Jadi bibit kefir grain yang dilumuri dengan susu bubuk itu kan, yang dari freezer pembeku, simpan di suhu ruang nanti sampai terlihat mencair. Jadi tidak usah ditambahkan dulu apa-apa, disimpan saja di suhu ruang sampai terlihat mencair. Jadi beda kan kalau beku sama cair itu, artinya bukan timbul cairan tetapi nampak sudah tidak lagi bunga-bunga es ya, sudah meleleh. Nah kalau sudah mencair seperti itu, silakan teman-teman bisa dicuci dengan air mineral, direndam ya, kemudian disaring. Nah kemudian setelah ditiriskan, silakan tambahkan susu segar sebanyak volume yang sama. Jadi kalau bibit kefir grainnya 50 gram, susu segarnya juga 50 ml ya. Simpan saja di suhu ruang selama 6-12 jam. Nah, kalau sudah nampak menggumpal susunya, tercium aroma tape dan rasanya asam segar, berarti bibit kefir grain sudah aktif dan bisa difermentasikan kembali ke susu. Kemudian sekarang yang jangka panjang. Jadi untuk mengistirahatkan grain dalam waktu bertahun-tahun, bibit kefir grain dalam kondisi bersih seperti ini kita hamparkan saja di dalam nampan ya, di baki atau di nampan. Tapi yang plastik, jangan stainless ya. Plastiknya juga food grade yang ada logo segitiga bernomor 5. Nah, kenapa mesti di nampan plastik bukan nampan stainless ya? Nah, alasannya jika di nampan stainless nanti akan rapat dan susah nanti untuk menyodoknya ya. Tetapi kalau di nampan plastik nanti akan mudah sekali untuk menyodoknya. Bahkan tidak bisa disodok juga, dia mudah terlepas. Jadi supaya tidak rapat ya, maksudnya di nampan plastik itu. Nah dihamparkan tipis sekali, kemudian disimpan di showcase atau di kulkas bagian bawah yang pendinginnya itu. Itu bisa disimpan selama bertahun-tahun dalam kondisi seperti itu, tetapi diupayakan jangan ada apapun di dalamnya. Jadi semakin lama disimpan di showcase dalam kondisi seperti itu atau di chiller, itu akan semakin sangat kering sekali. Itu bisa tahan setahun bahkan 2 tahun ya. Dan kalau misalkan sudah kering, sebetulnya bisa saja disimpan di suhu ruang. Nah biasanya bibit kefir grain yang dihamparkan di dalam chiller atau showcase atau kulkas bagian bawah dalam hamparan sangat tipis seperti itu biasanya bisa kering dalam waktu 2 minggu ya. Nah kalau sudah kering seperti itu, teman-teman bisa masukkan saja ke dalam toples dan bisa disimpan di suhu ruang dalam waktu setahun bahkan sampai 2 tahun ya. Kemudian cara mengaktifkannya sama. Jadi kalau bibit kefir grain yang sudah disimpan dalam waktu bertahun-tahun dalam kondisi kering, tambahkan dulu susu segar seperti tadi ya. Walaupun misalkan sudah menyusut volumenya, tetapi kita asumsikan sama saja 50 gram ya. Jadi kan bibit kefir grain asalnya 50 gram. Nah kalau sudah dikeringkan di showcase seperti itu atau di kulkas atau di chiller ya, yang bagian bawah, nah itu akan menyusut 80%. Jadi asalnya 50 gram akan menyusut menjadi 10 gram ya. Jadi asalnya bibit kefir grainnya 50 gram masih basah, kalau sudah dikeringkan seperti itu akan menyusut menjadi 10 gram setelah sangat kering ya. Jadi menyusutnya itu 80%. Nah bibit kefir grain yang 10 gram itu kita tambahkan saja susu segar sebanyak 50 ml, kemudian simpan di suhu ruang selama 6-12 jam. Dan kalau susu sudah nampak menggumpal, tercium aroma tape dan rasanya asam segar, berarti grain sudah aktif kembali dan bisa difermentasikan ke susu ya. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana baik yang jangka pendek, jangka menengah maupun yang jangka panjang itu, bagaimana kalau setelah direndam itu disimpan di suhu 6-12 jam ternyata belum aktif ya. Nah berarti teman-teman tinggal lakukan saja fermentasi ulang terus seperti itu ya. Jadi fermentasi singkat terus berulang-ulang seperti itu sampai tercium aroma tape, kemudian sudah mengental dan rasanya sudah asam segar ya. Itu bisa 2 kali, 3 kali atau dan selanjutnya. Dan dengan cara seperti itu biasanya pasti grain akan aktif kembali dan sehat kembali dan siap difermentasikan ke susu. Demikian teman-teman sekalian, bagaimana cara mengistirahatkan grain itu ya, baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jika teman-teman berkenan, silakan bisa klik like dan subscribe. Jangan lupa bunyikan juga tanda lonceng supaya mendapatkan pemberitahuan ketika memang berbagi kembali tip-tip seputar perkefiran tanah air. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.